Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada materi kali ini, materi bahasa Indonesia kelas 8, pada kesempatan kali ini membahas tentang teks eksposisi. Teks eksposisi. Ya. Jenis-jenis karangan itu macamnya banyak sekali. Ada deskripsi, ada eksposisi, ada narasi, ada persuasi, ada argumentasi, dan lain sebagainya. Tapi yang kita pelajari kali ini adalah eksposisi. Eksposisi itu apa? Eksposisi itu adalah sebuah teks atau sebuah karangan yang menjelaskan atau menceritakan segala sesuatu atau proses untuk mengetahui secara informasi secara jelas, atau teks tersebut diceritakan secara runtut ataupun urut. Nah, di dalam teks eksposisi tersebut itu juga ada pola pengembangan dalam teks eksposisi tersebut. Macamnya banyak sekali, ada lebih kurangnya ada 10 macam, tapi kita bahas satu persatu, kita dua dulu saja supaya kita paham. Yang pertama itu adalah paragraf umum khusus. Paragraf umum khusus itu secara mudahnya itu kesimpulannya itu terletak di depan. Umum khusus itu kesimpulannya terletak di depan atau di awal. Kalau khusus umum, yang kedua, khusus umum itu kesimpulannya terletak di belakang. Jadi seperti sebuah teks pada umumnya itu kan kesimpulan itu biasanya letaknya di bagian paling akhir. Tapi kalau umum khusus itu tidak, letaknya di bagian awal, baru dijelaskan atau diceritakan cerita teks tersebut secara rinci, seperti itu. Kemudian untuk contoh-contoh teks eksposisi itu contoh gampang-gampangan saja, misalnya cara pembuatan tempe, kemudian proses membuat obligasi dan sebagainya, cara membuat layang-layang dan sebagainya. Itu kita jelaskan mulai dari bahan-bahan yang kita perlukan itu apa saja. Misalnya membuat layang-layang itu bahan-bahan yang kita perlukan apa saja. Kemudian dijelaskan dalam bentuk teks atau cerita. Kemudian berikutnya setelah bahan-bahan itu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama kalau membuat teks, membuat layang-layang itu langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, dan seterusnya sampai layang-layang tersebut jadi dan siap untuk diterbangkan. Nah, itu contoh sederhana. Contoh-contoh yang lain sebenarnya banyak sekali. Jadi contohnya seperti itu. Saya kira itu dulu. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang jelas silahkan japri. Kemudian sambil berlatih kalian untuk memahami teks tersebut, karena pada intinya saya menerangkan sebuah teks itu supaya kalian itu paham dan bisa mengerti cara membuat teks eksposisi tersebut. Kita bertemu minggu depan masih di dalam materi teks eksposisi ini, karena ini belum selesai. Ya. Kemudian kalian di rumah berlatih untuk membuat satu paragraf saja, contoh teks eksposisi secara sederhana saja. Apa itu temanya, apa terserah, temanya bebas saja. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.